Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Rosita Lela Dewi, saya mahasiswi dari Universitas Wisnuwardana semester 7. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait komunikasi yang efektif atau keefektifan komunikasi. Apa sih pentingnya komunikasi efektif dalam suatu organisasi itu? Akan kita bahas setelah ini. Manusia di dalam kehidupan harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain atau kelompok lain atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok masyarakat. Jadi kita memang dilahirkan untuk saling berkomunikasi satu sama lain, membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, termasuk juga dengan komunikasi. Secara umum, komunikasi itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara kita dengan orang lain, antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, antara atasan atau bawahan, antara sesama karyawan atau sesama atasan. Itu disebut secara komunikasi. Dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang sama. Jadi dilaksanakan komunikasi ini untuk mengkomunikasikan sesuatu supaya pemahaman yang didapat dari si penerima dan si pengirim informasi ini dapat sama. Jadi mereka memiliki persamaan informasi. Akan tetapi, tidak semua orang dapat melakukan komunikasi. Kebanyakan orang hanya dapat menyampaikan apa yang dia mau, tapi dia tidak mampu memberikan pemahaman terhadap apa sih yang mau dia sampaikan kepada orang lain. Jadi kebanyakan di sini banyak yang bicara, banyak yang menyampaikan, banyak yang memberikan pendapat atau sanggahan, namun kurang dapat dipahami oleh orang lain. Ini belum dikatakan sebagai komunikasi yang efektif karena apa yang dia sampaikan belum bisa dapat diterima oleh orang lain. Itu biasanya kita sebut dengan miskomunikasi. Dan itu dapat berakibat buruk dan bahkan fatal. Nah, gimana sih caranya kita dapat melakukan komunikasi secara efektif? Ada 3 bentuk komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi kepada atasan atau bawahan. Biasanya kita sebut dengan nama top down, dari atas ke bawah. Apa sih yang biasanya disampaikan apabila komunikasi dilakukan secara top down? Bisa jadi kita dari bottom up, itu juga bisa dikatakan sebagai vertikal, jadi atas ke bawah atau bawah ke atas. Apabila dari atasan ke bawahan, yang disampaikan biasanya melaksanakan kebijakan, prosedur kerja, peraturan, dan instruksi. Jadi atasan memberikan kebijakan, menyampaikan prosedur kerjanya seperti apa sih, instruksinya seperti apa sih, peraturan yang harus kita taati seperti apa sih. Memonitor pelaksanaan kerja bawahan, jadi mensupervisi, menyampaikan pengarahan, evaluasi, dan teguran apabila ada beberapa karyawan tidak sesuai dengan peraturannya, beberapa karyawan tidak sesuai dengan prosedur kerjanya, itu berhak melakukan teguran. Memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan organisasi, dan insentif yang berhak mereka terima. Apabila dari bawahan ke atasan, memberikan pengertian mengenai laporan kerja, saran, usulan opini, permohonan bantuan, dan keluhan. Jadi, apa sih yang terjadi di bawah? Apa sih yang terjadi apabila misalkan dalam perusahaan industri, apa sih yang terjadi pada bidang produksi, kendalanya apa support yang mereka butuhkan, apa support yang mereka harus dapatkan dari atasan, atau bisa jadi support yang harus mereka dapatkan dari departemen lain. Itu bisa kita sampaikan melalui atasan kita. Jadi kita menyampaikannya dari bawahan ke atasan kita, dan nanti atasan kita yang menyampaikan ke departemen lain atau bagian lain. Memperoleh informasi dari bawahan mengenai kegiatan dan pelaksanaan kerjaan bawahan dari tingkat yang lebih rendah. Jadi
tugasnya komunikasi dari bottom up. Jadi si atasan ini tidak selalu harus turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Itu cukup dari bawahan yang menyampaikan kepada atasan kondisi di bawah seperti apa sih, apakah sudah sesuai, apakah efektif, apakah kondusif, itu dari bawahan ke atasan. Itulah gunanya komunikasi vertikal, top down dan bottom up. Kita lanjut ke bentuk komunikasi yang ketiga, komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi dalam organisasi ini adalah secara mendatar, berlangsung sesama karyawan atau pegawai dan sebagainya. Komunikasi horizontal ini biasanya berlangsung dalam situasi yang tidak formal ya, jadi tidak selalu dalam bahasan meeting. Misalnya jadi kita ketemu dalam suatu area atau suatu kondisi, kita membicarakan masalah pekerjaan, berdiskusi, itu bisa dijadikan sebagai komunikasi horizontal. Komunikasi ini eh, tidak selalu berbicara juga, tidak selalu verbal, bisa jadi kita melakukan tektokan, kita melakukan komunikasi melalui WA, melalui email, itu juga termasuk komunikasi horizontal. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi ini bisa disebut sebagai komunikasi silang. Bisa dikatakan dalam komunikasi ini akan ada beberapa pihak atau bagian organisasi yang terlewatkan. Apabila tadi komunikasi vertikal ya, dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atas, apabila komunikasi diagonal ini bisa bisa silang, bisa loncat. Jadi misalkan apabila kita atau saya pada bagian staff engineering, saya membutuhkan komunikasi dengan manajer produksi. Nah, ini bisa saja saya langsung mengkomunikasikannya kepada manajer produksi. Itu dikatakan sebagai komunikasi silang. Jadi bukan bottom up, karena memang manajer produksi bukan atasan saya, bukan manajer saya. Tapi saya bisa langsung mengkomunikasikan itu kepada manajer produksi. Itu dikatakan sebagai komunikasi silang. Bisa jadi dengan sebaliknya, manajer operasional mengkomunikasikan kepada spesialis apabila itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Namun kebanyakan dalam hal ini cara melakukan penyampaian komunikasi ini diupayakan melalui cara eskalasi. Jadi tidak harus manajer produksi langsung turun, misalkan membutuhkan support spesialis engineering, tidak harus manajer produksi ini langsung turun mengkomunikasinya kepada spesialis engineering. Kita melakukan atau kita menggunakan komunikasi ini secara berkala. Jadi dari manajer produksi mengkomunikasikannya kepada kepada manajer engineering, dari manajer engineering dia akan menyampaikan kepada superintendentnya atau supervisornya yang nanti selanjutnya akan menginformasikan kepada spesialis. Nah, karena uh, beberapa perusahaan akan menerapkan komunikasi secara bertahap. Jadi supaya tidak putus komunikasi antara si manajer dengan si timnya atau manajer dengan anak buahnya. Itu dikatakan sebagai komunikasi silang atau diagonal. Tujuan komunikasi yang efektif ini apa sih untuk perusahaan? Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kenapa bisa dikatakan meningkatkan produktivitas? Jadi komunikasi yang efektif ini bisa memperbaiki keadaan atau bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang uh, ditemukan atau bermasalah atau ada kendala atau membutuhkan support. Ini apabila komunikasi ini tidak berjalan lancar, mungkin kurang bagus atau kurang dapat memberikan impact baik kepada perusahaan tersebut karena kurangnya komunikasi di sini. Jadi si A maunya apa, si B maunya apa, si A butuhnya apa, si B butuhnya apa, itu kurang terkomunikasikan dengan baik. Jadi produktivitas di sini tidak berjalan dengan baik, kurang efektif. Menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik memang harus dikomunikasikan. Ini benar-benar sangat vital dalam perusahaan. Mengapa bisa dikatakan sangat vital? Jadi apabila konflik
yang muncul di perusahaan tidak dikomunikasikan secara baik, maka konflik ini bisa menyebar atau bisa membesar. Nah, misalkan ada problem mesin, si operator itu tidak mampu atau tidak bisa menyampaikan kepada atasannya terkait konflik atau kendala yang ada. Nah, akhirnya si operator membiarkan atau tidak memberikan atau tidak memperbaiki masalah yang ada. Nah, bisa jadi masalah masalah mesin ini bisa merembet kemana-mana. Harusnya cuma titik A atau titik B saja karena tidak diselesaikan dengan baik. Bisa jadi masalah mesin ini akan berlanjut. Jadi dari A, B, C, D itu malah akan bermasalah. Nah, itu malah akan berakibat fatal karena akan mempengaruhi produktivitas juga, mempengaruhi jadwal produksi juga, akan mempengaruhi kemana-mana. Itu akan mempengaruhi. Yang selanjutnya mengembangkan kualitas karyawan. Dengan dilakukannya komunikasi yang efektif, kita jadi tahu nih, tim kita ini butuhnya apa sih. Jadi tim kita ini, si A ini pinternya di mana, si B ini pinternya di mana, dia cakap dalam hal apa, dia kompeten dalam hal apa. Ternyata pada saat dia memegang jabatan itu, dia dirasa kurang cakap, dia dirasa kurang kompeten. Nah, itu tugas komunikasi ini atau fungsi dari komunikasi ini itu kita jadi tahu, oh si A ini butuh kompetensi ini untuk memberikan kecakapan pada dirinya sebagai pemegang jabatan itu. Itu fungsi dari komunikasi. Membentuk hubungan profesionalitas dan lingkungan yang kondusif. Jadi dikatakan profesional di sini semuanya terkomunikasikan. Jadi tidak ada yang diam-diam, main belakang atau karena ada problem A, karena dia takut atau ada masalah dengan si B. Jadi dia diam aja, dia hanya menyampaikan kepada teman-teman yang lain padahal belum tentu si teman-temannya itu mampu memberikan teman-temannya itu belum mampu memberikan masukan atau solusi terkait masalah tersebut karena si teman-temannya itu bukan decision maker. Nah, ini sangat mempengaruhi untuk produktivitas perusahaan tersebut dan lingkungan yang kondusif. Jadi, apabila komunikasi tidak dilakukan secara baik, secara efektif, itu lingkungan yang kondusif itu akan sangat sulit dibentuk ya. Jadi, kita bekerja butuh lingkungan yang nyaman. Nah, lingkungan yang nyaman ini tidak muncul secara sendirinya. Jadi lingkungan yang nyaman ini harus dibentuk dari si kitanya sendiri, si personal itu sendiri, si karyawan itu sendiri, tim-tim itu sendiri, dari atasan ke bawahan, dari teman-teman kerjanya itu lingkungan yang kondusif tuh harus dibentuk. Bukan memang tersedia lingkungan yang kondusif. Jadi kita harus berupaya gimana sih? Nah, caranya itu dengan melakukan komunikasi, dikomunikasikan bahasanya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai atau ada yang kurang sesuai, disampaikan saja, entah itu secara tim, secara teman, secara pegawai, atasan atau bawahan, bawahan ke atasan disampaikan saja. Nah, namun ada syaratnya, pengkomunikasikan ini tetap harus menggunakan dengan bahasa yang sopan, waktu yang tepat, memperkirakan waktu penyampaian ini tuh sesuai apa enggak sih, terus konteksnya itu masuk apa enggak sih, kayak gitu. Nah, dengan melakukannya komunikasi yang efektif ini, kita dapat bersama-sama mencapai tujuan atau visi misi dari perusahaan kita. Nah, dengan begitu kita dapat mengembangkan perusahaan atau industri kita atau organisasi kita menjadi sebuah organisasi atau perusahaan yang baik, yang maju, berkembang dengan intern yang sehat, intern yang baik. Dengan kita meningkatkan atau mengembangkan komunikasi yang efektif ini. Komunikasi yang efektif ini bisa dipelajari, bisa dilakukan bersama-sama dan harus dilakukan bersama-sama supaya kita dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu satu tujuan mencapai visi misi perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti, semoga dapat diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari atau kondisi sehari-hari. Sekian dari saya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.